Pada waktu Yesus akan dilahirkan, Yesus sebetulnya pada waktu bersama ibunya Maria berada di Nazaret. Tapi Alkitab menubuatkan bahwa Yesus itu akan dilahirkan di tanah Yudea, di Bethlehem. Dan kemudian menarik pada kitab Lukas, Injil Lukas ayat 2 mengatakan demikian. Injil Lukas pasal 2, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi mungkin ada yang bertanya, apakah memang Kaisar Agustus itu mengetahui bahwa Yesus akan lahir ya di Bethlehem? Atau apakah Kaisar Agustus itu berjasa menggenapi rencana Allah, yaitu bahwa Yesus yang dijanjikan dalam Kejadian 3:15 yang akan lahir dan mati di kayu salib menebus dosa manusia, mengalahkan iblis, menginjak kepala luar itu, membebaskan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari belenggu iblis. Apakah Kaisar Agustus itu berjasa untuk menggenapi rencana Tuhan? Sekali lagi, memang Kaisar Agustus yang mengeluarkan perintah itu untuk semua orang pada waktu itu dalam Pax Romana untuk mendaftar. Dan sebenarnya sensus seperti itu biasa terjadi. Ya, pada waktu itu biasanya adalah 14 tahun sekali misalnya. Di situ juga ada memperlihatkan tentang bagaimana mereka yang mendata untuk melihat kekuatan militer mereka, kemudian juga pekerjaan daripada masyarakat, serta juga tentunya terkait dengan pajak, ya, karena pajak juga menjadi penghasilan pemerintah pada waktu itu. Dan kemudian ketika penetapan tersebut bertepatan dengan apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, maka sekali lagi sebenarnya tidak ada peran dari Kaisar Agustus untuk menggenapi rencana Allah. Dan dia tidak tahu bahwa Yesus yang akan lahir itu berada dinubuatkan di Bethlehem. Tetapi sebenarnya adalah Allah sendiri yang mengendalikan sejarah itu. Jadi sebuah peristiwa-peristiwa sejarah itu bukan manusia sebenarnya, Allah yang mengendalikannya. Meskipun kita tidak sadar ya, sebenarnya yang mengendalikan itu Allah. Demikian juga Kaisar Agustus, ya dia tidak ada jasa apa-apa sebenarnya. Karena semua manusia sudah berdosa, jadi tidak ada jasa apa-apa. Jadi kalau dikatakan apakah Kaisar Agustus berjasa mengenai rencana Tuhan terkait penebusan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, tentu saja tidak, karena dia tidak tahu, dia berada di dalam kendali Tuhan. Apalagi kemudian kalau kita bicara tentang Yudas Iskariot, pasukan Romawi yang menyalibkan Yesus, demikian juga iblis ya yang mempengaruhi Yudas. Iblis tidak berjasa apa-apa, justru iblis tidak tahu bahwa rencana penggenapan Allah itu untuk menebus dosa manusia itu dia tidak tahu. Karena itu dia memakai Yudas, perintah Romawi atau mempengaruhi mereka untuk menyalibkan Yesus. Kalau iblis itu tahu bahwa penyaliban Yesus merupakan kekalahan, merupakan nubuatan yang dinyatakan bahwa keturunan dari keturunan Adam Hawa itu yang akan perempuan itu yang akan menginjak kepala ular, maka tentunya iblis tidak akan mau menyalibkannya. Jadi rencana Tuhan itu memang Tuhan yang tetapkan,
dan digenapi pun oleh Tuhan sendiri, bukan oleh manusia. Jadi tidak ada kerjasama dalam pemenuhan rencana Tuhan. Pemenuhan rencana Tuhan itu semata-mata karena anugerah Tuhan sendiri. Demikian juga mengenai sejarah, tidak ada kerjasama. Yang ada adalah pemenuhan rencana Tuhan di dalam otoritas Allah itu sendiri. Demikian jugalah kita hari ini mengingat Natal, ya mengingat peristiwa bahwa penggenapan rencana Allah bukan oleh manusia, ya, tetapi semata-mata oleh kedaulatan Tuhan sendiri.